Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natsir Project, sebuah channel yang membicarakan tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Bicara tentang Pak Anies Baswedan, para lawan politik pasti langsung mengangkat isu atau menjustifikasi beliau dengan politik identitas. Yang dimaksud politik identitas itu begini ya sebenarnya, bahwa ada suatu kelompok yang merasa bahwa dirinya lebih besar atau lebih hebat dari kelompok lainnya, sehingga yang pantas dipilih atau yang pantas memimpin hanyalah yang berasal dari kelompok, suku, atau agama tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang kami, merekalah ya musuh-musuh Islam yang sebenarnya sedang melakukan politik identitas di balik atau berlindung di dalam selimut bernama nasionalisme, atau biasanya mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang Nusantara, sang pembela NKRI. Seakan-akan kami yang berlandaskan gerakan Islam itu bukan bagian dari NKRI itu sendiri, dan seringkali dituduh sebagai pemecah belah bangsa. Ini kan cara pandang yang sengaja dirawat oleh para pembenci tauhid dan para pembenci syariat Islam. Padahal tidak demikian, Islam dan negara itu sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi, saling melindungi. Negara tanpa agama akan menjadi negara yang liar dan tidak berkemanusiaan, dan agama tanpa negara akan sulit umatnya untuk beribadah dan mendapatkan keamanan. Jadi ya sekali lagi keduanya menjadi sangat terkait satu sama lainnya. Apalagi oleh para pendahulu kita, keduanya sudah diikat pada sebuah komitmen bersama, yaitu Pancasila. Contoh akhir-akhir ini yang menjadi isu hangat ya, yaitu tentang mempermasalahkan peranakan Arab, atau lebih spesifiknya yaitu keturunan Yaman. Dan pasti banyak sedikit menyinggung Pak Anies Baswedan. Bagaimana kita ketahui bahwa nama Baswedan adalah satu dari sekian banyak nama-nama keturunan Yaman yang ada di Indonesia. Nah, mereka menganggap bahwa keturunan Arab atau Yaman ini tidak boleh memimpin di Indonesia karena mereka menilai bahwa keturunan Arab bukanlah orang-orang pribumi. Dari situ kan kita tahu bahwa yang sedang melakukan politik identitas adalah ya mereka-mereka sendiri yang merasa sukunya lebih hebat, kelompoknya lebih besar, sehingga bagi sebagian lainnya dilarang untuk memimpin suatu negeri. Saya duga, sekali lagi hanya dugaan ya, mereka ini sebenarnya keturunan Londo Ireng. Londo Ireng itu bagi yang belum tahu adalah tentara-tentara Belanda dari pihak pribumi pada era kolonialisme. Jadi para pribumi itu bekerja sebagai tentara Belanda untuk menghakimi, mengadili, bahkan membunuh saudara-saudaranya sendiri. Termasuk yaitu menggusur rakyat kecil, memeras pajak, dan menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan yang korup terhadap rakyat Indonesia. Intinya mereka adalah pengkhianat bangsa yang dibayar oleh pemerintahan kolonial Belanda agar konflik yang sebelumnya vertikal berubah menjadi konflik horizontal. Jadi ya istilah keturunan Londo Ireng ini pas rasanya jika disematkan kepada mereka yang membenci gerakan Islam. Kenapa? Ya karena leluhur mereka, para Londo Ireng itu memerangi para pejuang kemerdekaan Indonesia, di mana para pejuang kita dahulu berjuang dengan teriakan takbir, membela kehormatan tanah air dengan semangat mati syahid. Contoh di Perang Jawa, di mana Pangeran Diponegoro melawan kolonialisme Belanda. Itu tercatat dalam fakta sejarah sejak tahun 1825. Di mana Londo Ireng masih di dalam pikiran kaum muslimin sudah berperang melawan kafir Belanda. Contoh lain, Perang Aceh tahun 1857 di mana Sultan Mahmud Syah II memimpin perang dengan semangat jihad.
hingga diteruskan oleh Cut Nyak pada tahun 1900-an. Itu juga dengan semangat jihad. Artinya, latar belakang atau semangat para pejuang kita saat itu bukan melulu tentang kebebasan bernegara, tapi berjuang melawan penindasan atas dasar kaidah-kaidah Islam. Belum lagi kita bicara tentang organisasi-organisasi awal seperti Syariat Dagang Islam tahun 1905 oleh Haji Samanhudi, di mana saat itu para muslimin berjuang melawan perekonomian Belanda. Tak cuma Belanda, mereka juga melawan perekonomian Tiongkok. Demi apa? Ya demi perekonomian rakyat kecil di tanah airnya sendiri. Sekali lagi, sejarah mencatat bahwa semangat perjuangan hari-hari itu adalah semangat jihad oleh gerakan Islam di Indonesia. Contoh yang lebih jauh lagi, meski masih menjadi perdebatan ya, karena kejadiannya sudah sangat lampau dan sedikitnya bukti-bukti sejarah. Yaitu pada sebuah kitab bernama Kanzul Hum karya Ibnu Batutah, yang menjelaskan bahwa Wali Songo yang kita kenal sebagai penyebar agama Islam di tanah air adalah ulama-ulama dari bangsa Arab yang dikirim oleh kekhalifahan Utsmani Turki pada tahun 1404. Dan gelombang selanjutnya pada abad ke-17 hingga 19, banyak para ulama dan keturunan Rasulullah khususnya dari Hadramaut atau Yaman hijrah datang ke Nusantara untuk berdagang dan berdakwah, di mana tentu kita familiar dengan nama-nama marga seperti Alatas, As-Segaf, Al-Katiri, Al-Jufri, Al-Aidrus, Sihab, Syahab, dan lain sebagainya. Ya karena mereka lah yang kemudian memperkuat agama Islam pasca era Wali Songo. Singkat cerita, pada saat kolonial Belanda, orang-orang Arab itu kemudian diberikan suatu wilayah tertentu di sudut kota yang sudah ditentukan. Tujuannya jelas, untuk memetakan atau mengklasifikasi musuh-musuh yang berpotensi dapat mengganggu jalannya kolonialisme Belanda. Jadi tidak heran jika di Jawa atau Sumatera kerap kita temukan kampung-kampung Arab yang sebenarnya sudah berasimilasi dengan warga sekitar. Nah, masyarakat keturunan Yaman itu kemudian membentuk lembaga pendidikan antara lain Al-Irsyad dan Jamiat Khair. Dan dari sanalah lahir seorang intelektual peranakan Indonesia Arab bernama A.R. Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, di mana beliau mendeklarasikan Sumpah Pemuda Keturunan Arab pada 4 Oktober 1928 untuk bergabung atau berjanji menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Di mana beberapa hari kemudian pada 28 Oktober 1928 terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda sebagai tonggak utama sejarah perlawanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1934, A.R. Baswedan kemudian mendirikan sebuah partai yang diberi nama Partai Arab Indonesia atau PAI. Dari banyak catatan sejarah, sikap dari orang-orang PAI ini selalu konsisten terhadap perjuangan keturunan Arab Indonesia untuk berusaha melepaskan pengaruh tentang asal-usul mereka dan mengupayakan dirinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara utuh. Hingga pada tahun 1939, PAI secara resmi menjadi anggota GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, bersama-sama dengan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Muhammad Husni Tamrin. Di sanalah perang melawan kolonial Belanda dengan cara politik praktis kemudian dijalankan hingga kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Bahkan tanpa A.R. Baswedan, bangsa kita tidak pernah mendapat pengakuan kemerdekaan dari dunia, tepat setahun setelah proklamasi. Karena bersama Haji Agus Salim, mereka berdua akhirnya berhasil mendapatkan piagam pengakuan sebagai bangsa yang merdeka dari Mesir. Itu adalah piagam yang pertama kali didapatkan oleh bangsa Indonesia, yang disusul oleh Palestina, Lebanon, dan beberapa negara lainnya yang kemudian mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia.
Nah, dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa negara ini tidak bisa terlepas begitu aja dari peran gerakan Islam. Jadi jika hari ini banyak keturunan Londo Ireng yang mengkerdilkan gerakan Islam dan sumbangsih peranakan Arab, maka yang dipertanyakan adalah wawasan kebangsaan mereka sendiri. Jangan-jangan mereka sudah terlampau pekat terpapar paham liberalisme dan sekularisme dan melupakan butir-butir Pancasila yang berbineka tunggal ika. Wallahu alam bisawab, jazakallahu khairan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga Allah Azza wa Jal menerima gerakan politik Islam ini sebagai amal ibadah kelak di yaumul akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.